Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Ernita dalam pelajaran fisika. Oke, pada kesempatan kali ini Miss Nita akan melanjutkan bahasan bab 2, yaitu terkait pengukuran. Sebelum kita lebih lanjut membahas terkait pengukuran, kalian harus tahu dulu nih apa itu pengukuran. Pengukuran didefinisikan sebagai kegiatan mengukur suatu benda dengan membandingkan antara nilai besaran pada benda dan nilai besaran pada alat ukur. Oke, setiap orang ketika melakukan pengukuran tentu membutuhkan yang namanya alat ukur. Dan di sini alat ukur itu apa? Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran dalam fisika. Sebelumnya kita sudah membahas terkait besaran ya. Coba ingat-ingat lagi ada besaran apa saja, yaitu ada besaran panjang, besaran massa, besaran waktu, besaran suhu, dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini Miss Nita akan membahas alat ukur, yaitu untuk mengukur besaran panjang, besaran waktu, dan besaran massa. Untuk alat ukur besaran panjang, kita tahu ada yang namanya alat ukur mistar, seperti yang kalian lihat saat ini. Mistar biasa kalian kenal dengan penggaris, memiliki satuan cm, terdiri dari angka 1 sampai dengan 30 cm. Mistar berguna untuk mengukur panjang suatu benda. Setiap alat ukur memiliki nilai ketelitian masing-masing, maupun skala terkecil. Dalam hal ini, nilai ketelitian mistar atau skala terkecil dari mistar sebesar 0,1 cm atau jika dijadikan dalam milimeter yaitu 1 mm. Setiap kalian melakukan pengukuran, selalu disertai dengan ketidakpastian. Jadi, ketelitian berhubungan dengan ketidakpastian hasil pengukuran. Semakin kecil nilai ketidakpastian, maka semakin besar ketelitian pengukuran yang kalian lakukan. Oke, ketidakpastian mistar dapat dicari dengan rumus setengah dari nilai ketelitiannya. Karena nilai ketelitian mistar 0,1 cm, maka setengahnya menjadi 0,05 cm atau 0,5 mm. Oke, misalkan kalian akan melakukan pengukuran, baik pengukuran tunggal maupun pengukuran berulang, tentu terdapat ketidakpastian hasil pengukuran. Dalam hal ini, kalian akan mengukur panjang suatu pensil dengan menggunakan mistar, seperti yang kalian lihat saat ini. Kalian lihat bagian ujung dengan ujung pensil. Sebelah kanan, tanda panah berwarna merah, bagian ujung pensil ditunjukkan oleh angka 5. Sedangkan di sebelah kiri ujung pensil ditunjukkan oleh angka 2. Maka kalian bisa tahu panjang pensil tersebut adalah 5 dikurangi 2, yaitu 3 cm. Ketika kalian sudah menghitung, kalian nanti akan menuliskan hasil pengukuran dalam bentuk X plus minus delta X, di mana X adalah hasil pengukuran kalian dengan menggunakan mistar, yaitu yang saat ini kalian ukur adalah panjang pensil, dengan memperoleh hasilnya 3 cm. Kemudian kalian juga harus menuliskan ketidakpastian yang dituliskan dalam bentuk delta X. Karena ketidakpastian mistar adalah 0,05 cm yang diperoleh dari hasil setengah dari nilai ketelitian. Nilai ketelitiannya adalah 0,1 cm, maka kesimpulannya adalah hasil pengukuran panjang pensil adalah 3,00 plus minus 0,05 cm. Oke, lanjut ke alat ukur jangka sorong. Seperti yang kalian lihat saat ini, jangka sorong gunanya adalah alat untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, misalkan dalam suatu cincin, maupun mengukur kedalaman suatu benda. Sama halnya dengan mistar, jangka sorong juga memiliki skala terkecil maupun nilai ketelitian, yaitu sebesar 0,01 cm atau 0,1 mm. Sehingga ketidakpastian jangka sorong yaitu setengah dari nilai ketelitiannya. Maka kita peroleh delta X-nya sama dengan setengah kali 0,01 cm, yaitu 0,005 cm atau 0,05 mm. Lanjut ke bagian-bagian jangka sorong. Kalian lihat di sini, yang pertama
ada skala utama. Skala utama ditunjukkan oleh tanda panah berwarna merah yang terdiri dari angka 0 sampai 10 mm. Lanjut ke rahang tetap. Rahang tetap di sini yaitu ditunjukkan oleh tanda panah berwarna hitam. Yang namanya rahang tetap berarti dia tidak dapat digeser. Posisinya selalu di sana ya. Lanjut ke nomor 3 yaitu nonius atau kita kenal dengan skala nonius. Skala nonius ditunjukkan oleh tanda panah berwarna biru nih, yaitu berupa garis-garis di bawah skala utama. Lanjut ke rahang sorong. Rahang sorong ditunjukkan oleh tanda panah berwarna biru. Biru muda ya. Kalau tadi biru tua, sekarang biru muda. Nah, rahang sorong di sini yang ditunjukkan oleh tanda panah berwarna biru muda, yaitu yang warna hitam, ini dapat digeser. Atau nama lainnya adalah rahang geser. Bisa digeser ke kanan maupun bisa digeser ke kiri, jadi menyesuaikan dengan objek yang akan kita ukur. Lanjut ke nomor 5, yaitu untuk mengukur ketebalan. Dalam mengukur ketebalan, itu melibatkan rahang tetap maupun rahang geser atau rahang sorong. Kemudian, diameter dalam, yaitu yang berwarna abu-abu, itu juga melibatkan rahang tetap maupun rahang geser, namun letaknya ada di bagian atas. Lanjut ke nomor 7 yaitu mengukur kedalaman suatu benda yang ditunjukkan oleh tanda panah berwarna kuning, itu ada di bagian ujung. Itu adalah gunanya untuk mengukur kedalaman suatu benda. Oke, lanjut ya. Contoh penggunaan jangka sorong. Jadi, yang pertama ketika kalian akan mengukur suatu benda, kalian geser dulu nih rahang sorongnya. Ketika rahang sorong sudah tergeser, maka kalian masukkan benda yang akan diukur. Setelah itu kalian geser lagi rahang sorongnya sehingga bendanya akan tertahan di antara rahang tetap maupun rahang sorong. Setelah itu barulah kalian mengamati hasil pengukurannya. Kalian perhatikan di sini. Nah, seperti ini gambarnya jika diperbesar. Kalian fokusnya ketika akan menghitung suatu objek menggunakan jangka sorong, kalian fokus ke skala utama dan skala nonius. Skala utama itu terdiri dari angka 1 sampai 3,5, sedangkan skala nonius terdiri dari angka 0 sampai 10 yang ada di gambar ya. Oke, kalian skala utama ditentukan dari angka sebelum 0 nonius. Sebelum 0 nonius itu ada di 1,8 ya. Sedangkan skala nonius adalah skala yang berimpit antara skala nonius dan skala utama segaris lurus. Tidak ada yang mencong sedikit pun. Jadi benar-benar lurus ya. Oke, kalau dari gambar ini skala utamanya adalah 1,8, sedangkan skala noniusnya adalah 0,01. Kenapa 0,01? Karena yang berimpit yang segaris lurus ada di angka 1 nonius. Jika dikalikan 0,01 cm, maka jadinya 0,01 cm. Sehingga hasil perhitungan objek menggunakan jangka sorong 1,8 cm ditambah 0,01 cm. Oke, hasilnya. Skala utamanya tadi 1,8. Lihat, tanda lingkaran itu adalah skala utama karena sebelum angka 0. Kemudian, itu persis ya sebelum angka 0. Garisnya, sedangkan skala nonius skala yang kita lihat garisnya lurus yaitu 0,01 cm. Maka ketika dijumlahkan hasilnya adalah 1,81 cm. Nanti kalian tulis dalam pengukuran hasilnya. Hasil pengukuran dituliskan dalam bentuk X plus minus delta X yaitu 1,81 plus minus ketidakpastiannya yaitu 0,005 cm. Mudah ya? Oke, contoh soal. Ini adalah contoh penggunaan jangka sorong. Kalian lihat apa tadi? Skala utama dan juga skala noniusnya. Skala utama kalian lihat sebelum angka 0 nonius. Persis sebelum angka 0 ya. Kalau dalam hal ini, sebelum angka 0 adalah di angka 2,2. Sedangkan skala noniusnya segaris lurus atau berimpitan antara skala nonius dan skala utama. Tidak ada mencong sedikit pun, yaitu persis di angka 8. Maka kalian kali 0,01 cm. Itu udah pasti.
jadinya 0,08 cm. Sehingga ketika skala utama ditambahkan skala nonius, maka hasilnya adalah 2,28 cm. Oke, biar lebih mudah Miss Nita kasih tanda ya. Skala utama persis sebelum angka 0 garisnya, angka 0 nonius, maka di sini ya. Ini adalah skala utamanya, yaitu di 2,2. Sedangkan skala noniusnya, skala yang berimpit antara skala nonius dengan skala utama yang segaris lurus tanpa ada mencong sedikit pun, yaitu persis di angka 8. Di sini ya. Di sini ya, tuh persis di angka 8. Sehingga 8 dikali 0,01 cm, maka hasilnya 0,08 cm. Sehingga 2,2 cm ditambah 0,08 cm adalah 2,28 cm. Sehingga bisa disimpulkan penulisan hasil pengukuran jangka sorong adalah 2,28 ditambah atau plus minus 0,005 cm. Mudah ya? Jadi hasil pengukuran objek menggunakan jangka sorong adalah 2,28, kemudian plus minus delta X-nya yaitu ketidakpastian jangka sorong adalah 0,005 cm. Oke, kita lanjut ke alat ukur mikrometer skrup. Seperti ini gambarnya. Mikrometer skrup gunanya adalah untuk mengukur ketebalan plat logam atau diameter bola. Jadi, ketika kalian ingin mengetahui suatu diameter bola maupun ketebalan suatu plat logam, kalian gunakan mikrometer skrup. Sama halnya dengan mistar, jangka sorong, mikrometer skrup pun memiliki skala terkecil atau nilai ketelitian, yaitu sebesar 0,001 cm atau 0,01 mm. Bertingkat ya, kalau tadi mistar 0,1 cm, jangka sorong 0,01 cm, nah mikrometer skrup ini adalah 0,001 cm. Sehingga ketidakpastian dalam mikrometer skrup kita bisa cari dengan setengah dari nilai ketelitiannya, yaitu delta X sama dengan setengah dari 0,001 cm, yaitu 0,0005 cm. Ada 4 angka di belakang koma ya, jika satuannya cm atau 0,005 mm. Biasanya dalam soal ditemukan mikrometer skrup satuannya adalah milimeter. Oke, lanjut. Ini adalah bagian-bagian mikrometer skrup. Kalian lihat di sini ada keterangan gambar. Yang pertama ada landasan yang ditunjukkan oleh warna pink. Itu namanya landasan dalam mikrometer skrup. Yang kedua ada benda tipis, yaitu warna kuning ya, kuning muda. Kemudian ada sumbunya, yaitu warna hijau. Setiap alat ukur, terutama jangka sorong dan mikrometer skrup, kalian fokusnya adalah di skala utama dan skala nonius. Kalau skala utama dalam mikrometer skrup itu adalah yang ditunjukkan oleh berwarna biru tua, sedangkan skala noniusnya berwarna merah. Oke, dan juga ada ratchetnya nih untuk diputar ketika kita akan memasukkan atau menghitung suatu bendanya. Skala utama itu angka 0 sampai 4,5 karena garis kecil di bawah hitungannya 0,5 ya. Sedangkan skala nonius di sini yaitu ada 17 karena di atas angka 15 ada 2 garis. Ingat selalu dikali 0,01. Dalam hal ini milimeter ya satuannya untuk mikrometer skrup. Oke, kita lanjut ke cara penggunaan mikrometer skrup. Yang pertama, kita klik dulu nih bagian hulu mikrometer skrupnya. Setelah kita klik bagian hulunya, maka benda tipisnya akan terbuka. Lalu kita klik benda yang akan kita ukur, yaitu benda berwarna merah. Setelah benda berwarna merah menempati posisinya, kita klik lagi hulunya untuk menahan bendanya. Setelah itu, kita tekan bagian ratchet untuk mengunci mikrometer skrup. Ya, tampak garis berwarna merah antara skala utama dan juga skala nonius. Jika diperbesar seperti ini nih. Oke, ini adalah skala utama yang ada di sebelah kiri, sedangkan skala noniusnya ada di sebelah kanan. Di sebelah kiri, garis yang terdekat dengan skala nonius adalah 4,5, sedangkan
skala non-newsnya, yaitu skala yang seharusnya segaris lurus dengan skala utama. Namun berhubung di sini tidak ada yang tepat segaris lurus, maka kalian ambil tengahnya, yaitu di antara nomor 27 juga 28. Kalau diambil tengahnya, maka 27,5. Oke. Karena dalam satuan milimeter, maka skala utamanya adalah 4,5 mm yang ditandai dengan lingkaran merah. Kemudian skala non-newsnya adalah 0,275 mm. Karena dikali 0,01 mm ya, sehingga hasilnya dijumlahkan skala utama ditambah skala putar atau skala non-news menjadi 4,775 mm. Mudah ya? Kita masuk ke contoh penggunaan micrometer scrub nih. Yang pertama, kalian lihat dulu skala utamanya. Garis terakhir sebelum ketemu non-news berapa nak? 6,5. Oke. Lanjut, yang segaris lurus dengan skala utama di dalam skala non-news adakah? Pas banget ada, yaitu persis di bawah angka 35. Berarti 34 ya. 34 dikali 0,01 mm, yaitu 0,34 mm. Sehingga skala utama 6,5 mm ditambah skala non-newsnya adalah 0,34 mm, hasilnya adalah 6,84 mm. Ketidakpastian micrometer scrub bagaimana? Setengah dari nilai ketelitiannya yang kita peroleh dengan 0,005 mm. Kesimpulannya, penulisan hasil pengukuran micrometer scrub adalah 6,84 plus minus 0,005 mm. Oke, jika Misita tandai di sini, yaitu 6,5 di sini ya, yang terakhir. Sebentar, biar rapi. Ini ya, 6,5 di sana. Kemudian garis lurus persis di bawah 35, yaitu 34 dikali 0,01 sehingga 0,34. Mudah ya? Oke. Contoh penggunaan stopwatch. Hasil pengukuran dituliskan dalam bentuk T plus minus delta T. Berdasarkan gambar, kebetulan sama ya angkanya, yang dalam lingkaran besar 25, yang dalam lingkaran kecil juga 25. Yang lingkaran besar menunjukkan detik, yang lingkaran kecil menunjukkan menit. Oke. Berarti untuk menghitung waktu, yaitu yang lingkaran kecil ditambah yang lingkaran besar. Atau jarum yang pendek ditambah jarum yang panjang. Yang pendek menunjukkan menit, yang panjang menunjukkan detik. Berarti 25 menit ditambah 25 detik sama dengan 25 menit, 1 menit 60 detik. Berarti 25 menit 1500 detik ditambah 25 detik, yaitu 1525 detik atau second. Sedangkan ketidakpastian waktu adalah 0,05 second. Kesimpulannya, kita bisa tuliskan hasil pengukuran stopwatch yaitu 1525 plus minus 0,05 second. Mudah ya? Lanjut. Kita ke alat ukur massa atau dalam hal ini adalah neraca. Biasa dikenal dengan timbangan. Ini adalah neraca 3 lengan ya, yaitu untuk mengukur massa benda. Skala terkecil atau nilai ketelitian neraca yaitu sebesar 0,1 gram. Sehingga ketidakpastian neraca yaitu setengah dari nilai ketelitiannya menjadi 0,05 gram. Kenapa delta M? Karena delta M menunjukkan ketidakpastian suatu massa. Ini contoh penggunaan neraca 3 lengan. Jika diperbesar 3 lengannya, maka seperti gambar di sebelah kanan. Misita meletakkan suatu benda. Kemudian Misita timbang. Hasilnya seperti di sebelah kanan. Ada ratusan, ada puluhan satuan. Tepat di angka 300, 20, dan juga 6. Maka tinggal kalian jumlahkan 300 gram ditambah 20 gram ditambah 6 gram. Hasilnya adalah 326 gram. Kemudian ketidakpastian suatu massa adalah 0,05 gram. Maka penulisan hasil pengukuran neraca tadi adalah 326 plus minus 0,05 gram. Mudah ya? Oke. Sekian dari Miss Nita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.